Ya, assalamualaikum ya Mas Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini Mas Ren, saya tuh tiba-tiba pas tadi berpikir tuh gini, kan di beberapa ayat Al-Quran itu kan Allah sudah bilang bahwa hidup itu hanya senda gurau permainan. Di hadis juga kan menjelaskan begitu tanda kutipnya bahwa dunia ini benar-benar hanya suatu tempat persinggahan. Pernah dengar ya itu ya? Iya, permainan Nah, dan senda gurau belaka. kalau memang permainan dan senda gurau, terus kenapa orang banyak yang kecewa dan sedih dong? Astagfirullahaladzim, ketipu ya. Ya, artinya kalau misalnya Allah sudah bilang bahwa hidup ini hanya sementara, atau Iya, berarti kan sementara itu kan tidak selamanya manusia itu menderita, tidak selamanya manusia itu bahagia, kan begitu ya? iya, betul. Nah, artinya turun dan naik. Berarti pertanyaan saya, kalau kita sudah tahu sementara, kenapa kita sedih? Kenapa kita bingung atau kecewa? Kan ini jadi aneh, Mas Red. Bertolak Iya, belakang dengan ya nggak? betul banget. Nah, berarti sekarang berarti ada sesuatu yang salah yang harus kita introspeksi sendiri kan, diri sendiri. Iya, Karena tidak mungkin logikanya kalau Allah bilang sendaguro dan permainan itu harusnya membuat kita sedih gitu loh. iya, Iya dong. Kan harusnya ya sudah kalau memang sementara nanti ada siang, ada malam, ada bahagia, ada menderita berarti kan akan begitu sebenarnya. iya, betul. Nah, berarti kita sekarang mari evaluasi. Berarti ada yang salah ketika misalnya timbul rasa kekecewaan Astagfirullahaladzim. di dalam menjalani itu. Karena harusnya rumusnya tidak begitu. Gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Ren, kalau memang sendagurau dan permainan itu, apa penyebab utama kok manusia itu kok jadi sedih atau jadi kecewa? Padahal logikanya kan harusnya tidak, kalau misalnya berdasarkan ayat yang disampaikan tadi ya. Iya, betul. Nah, kira-kira penyebab utamanya itu apa? Yang menyebabkan bahwa manusia itu kok kecewa. Padahal nanti pun akan Allah berikan rasa bahagia, tidak mungkin kecewa terus. Gitu. Kira-kira apa penyebab utamanya, Mas Ray? Penyebabnya ini Ustaz ya, kalau yang saya pikir adalah karena dia nggak paham dengan keinginannya Allah dan dia memaksakan keinginan dia. Oke, kalau bahasa sederhananya karena salah tujuan aja kan? Iya, betul. Dia nggak tujuannya Allah apa tujuannya kita. Nah, Astagfirullahaladzim. iya ya. Kita kecewa itu kan karena salah tujuan saja. Misalnya simpelnya adalah misalnya Allah menginginkan semua manusia itu diniatkan di ikhtiar apapun itu hanya karena menjalankan perintah Allah. Iya. Ikhlas. Tapi manusia gagalnya adalah dia orientasinya bukan karena Allah. Kan itu aja sebenarnya. Iya. Nah ya kan? Karena salah tujuan, tujuan utama sebenarnya harusnya karena Allah, karena tanda kutip keinginan dan ketidaktahuan manusia, bukan karena Allah. Harusnya di jalan yang lurus, tidak di jalan yang lurus. Kan sebenarnya poin-poin itu yang harus kita fokuskan dan harus Iya. disadarkan kepada orang tersebut gitu loh. Apakah kita sudah berada di jalan lurus ya? Pada akhirnya kalau gelisah, kecewa, sudah jelas tidak di jalan yang lurus Ya ya, Ustaz? pasti bukan gitu loh. Makanya sebenarnya manusia itu ya akan bisa bermain kalau dia di jalan yang lurus. Iya, Tapi ketika dia tidak di jalan yang lurus, pasti dia tidak bisa bermain. Artinya terjebak dengan kondisi dunia yang dia geluti saat ini gitu loh Mas Ria. astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya poin-poin ini harusnya penyadaran utama kepada orang-orang yang harusnya ayat-ayatnya itu sering kita dengar kan yang tadi saya sampaikan. Iya, benar banget. Nah, berarti kalau kita kecewa pasti ada yang salah, ada yang tidak sesuai dengan ayat yang disampaikan. Meskipun dia merasa, oh saya sudah ngaji, sudah kesana kesini, silakan saja. Yang namanya permainan itu, ya kalau kalah nggak apa-apa, menang juga memang alhamdulillah kan begitu sebenarnya kalau permainan. Dan menikmati permainan ya, Ustaz, harusnya ya. Dan memang harusnya gitu, dan kalau bisa sampai ahli bermain kan, Iya, yang sendagurau, gitu. Cuman karena salah tujuan, salah niat, maka habis semua gitu. Makanya tadi di kajian tadi kita subuh itu, iya, kata kunci penegasannya adalah pokoknya sekarang kalau ingin jago bermain secepatnya di jalan yang lurus.
cirinya atau langkah pertama kita di jalan yang lurus adalah secepatnya berserah diri, kan gitu kan? Iya, betul. Yang tadi pagi banget tuh. Sudah. Pas kita pendalaman ikhlas itu Ustaz tadi pagi ya. Gitu Mas Ren. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi marilah sekarang, karena kita juga sudah mulai menyadari ini, kalau memang permainan ya konsekuen dong, namanya permainan, kalah nggak apa-apa, menang ya alhamdulillah, kan namanya permainan kan. Kalau sendaguro ya jangan terlalu dianggap serius, kan begitu aja kan? Iya. Iya, betul. Iya, misalnya kita punya masalah nih ujian, wah sangat ini namanya sendaguro ya, jangan terlalu serius, toh nanti juga Allah nolong, kan gitu aja. Dan gimana kita menjalani ya, tahu cara menjalaninya ya, aturan mainnya. Nah justru Oleh Allah. karena kita harus tahu aturan main dan cara menjalani, makanya Allah beri yang namanya ujian-ujian kehidupan, kan itu sebenarnya. Iya. Makanya di surat Al-Alaq ayat 4 dan 5 bahwa ujian kehidupan itu kan sebagai sarana pembelajaran. Berarti Allah tuh ingin ngajarin kita bermain. Nah, cuman manusia tidak sadar bahwa kejadian itu hanya sebagai pembelajaran untuk Allah mengajari kita bermain. Dianggapnya benar-benar begitu, menderita terus-menerus, kan gitu kan? Tidak ada ujung pangkalnya. Ini kan wassalam semua kalau kayak gitu. Iya, jadinya gelap, jadi nggak menikmati. Betul. Jadinya makin jauh dari tujuan. Nah, ini yang Astagfirullahaladzim. karena diawali apa? Salah tujuan atau salah niat. Kan begitu Mas Ren. Setuju Ustaz. Oke, jelas ini Mas Ren? Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah. Makasih Ustaz. Ya dah, oke kalau gitu saya share nanti ke teman-teman. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.